Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa Lubis dengan NIM 211404051 dari kelas Tadris Matematika B, mata kuliah Hadis Tarabawi. Di sini saya akan melafalkan hafalan dan membacakan hafalan saya beserta menjelaskannya dan membacakan artinya. Itu tentang hadis yang ke-6, membahas tentang kesederhanaan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innama ana basyarum fa ayyuma rajulin minal muslimina sababtuhu aw la'antuhu aw jaladatuhu faja'alha lahu zakatan wa rahmatan. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Darimi. Dan di mana artinya, yaitu hadis yang disampaikan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, bahwasanya saya manusia biasa, maka siapa saja orang laki-laki dari kaum muslimin aku hina dia atau aku laknat dia atau pukul atau cambuk dia, maka jadikanlah dia kesalahanku sebagai pembersih untuknya dan sebagai rahmat. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan Ahmad dan Darimi. Penjelasan dari hadis yang ke-6 ini yang membahas tentang kesederhanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini menjelaskan tentang kesederhanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama pada umatnya. Hal ini tampak pada pengakuan Nabi sebagai manusia biasa, yang mana ia memiliki sifat seperti manusia biasa pada umumnya. Nabi adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang memiliki sifat yang sama dengan umat manusia pada umumnya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana manusia biasa ini memiliki kelebihan yang membedakan beliau dengan manusia lainnya yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya Nabi Muhammad diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga beliau dijadikan Allah sebagai Rasul. Hal ini yang dapat memperjelas perbedaan Nabi dengan manusia lainnya yang memiliki kelebihan, namun sifat dasarnya sama dengan manusia pada umumnya, diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ada beberapa hal atau suatu hal beliau memiliki kelebihan dibandingkan hamba Allah lainnya. Namun sebagai manusia biasa, Nabi juga memiliki kekurangan seperti menghina, melaknat ataupun kehilapan lainnya, yang mana ia merupakan suatu bentuk dari sifat yang dimiliki Nabi sebagai manusia biasa. Namun kekurangannya itu merupakan bentuk keadaan Nabi sebagai manusia pada umumnya. Kesalahan atau kekurangan Nabi, ia memintakan kepada Allah agar kesalahan yang diperbuatnya menjadi tambahan kasih sayang Allah terhadap orang yang menjadi pelampiasan dan kesalahan yang diperbuat Nabi. Jika Nabi melakukan kesalahan atau kehilapan kepada orang lain, maka ia minta kepada Allah agar hal tersebut menjadi tambahan kasih sayang dan rahmat bagi orang yang terkena kehilafan atas yang Rasulullah lakukan. Yang mana hal ini menunjukkan bahwasanya Nabi tidak menginginkan adanya orang yang merugi dengan kelemahan Nabi sebagai manusia. Betapa mulianya sifat Nabi, apabila ia melakukan kesalahan maka ia berharap orang yang terkena kesalahannya ini mendapat pahala atau mendapat rahmat dari Allah. Jadi Nabi tidak egois terhadap dirinya sendiri. Apabila ia melakukan kesalahan, ia tidak hanya meminta dosanya diampuni, namun ia juga meminta agar orang yang terkena kesalahan atau yang merupakan tempat Rasulullah melakukan kesalahan tersebut itu mendapatkan pahala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ia juga meminta agar orang tersebut orang terkena kesalahannya itu juga meminta agar mendapatkan tambahan kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hubungan hadis dengan pendidikan ini menjelaskan tentang kepribadian guru yang baik. Pada hadis ini dapat diambil pelajaran bahwasanya seorang guru harus
menjadikan dirinya sebagai manusia biasa dan tidak boleh merasa dirinya ini tidak tersentuh kesalahan. Jadi seorang guru harus menampakkan dirinya bahwa sebenarnya kedudukannya sebagai manusia biasa ini sama dengan kedudukannya pada murid-muridnya ataupun orang-orang di sekitar atau di lingkungan mereka, bahwa menyatakan bahwa mereka harus menyatakan tidak ada perbedaan atau tidak ada pandangan bahwa sebenarnya guru ini bukanlah seorang manusia biasa. Jadi guru ini juga dan tidak boleh guru ini tidak boleh merasa dirinya ini tidak bisa mentang-mentang guru tidak bisa tersentuh oleh kesalahan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang hadis ke-6 ini, yang membahas tentang kesederhanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjelaskannya, dan menjelaskan menyampaikan kaitan hadis ini dengan pendidikan. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.